Hmm. Oh, saya nggak bisa pindah ke YouTube ya ini ya. Karena bukan saya hostnya. Karena bukan saya yang membuat. Oke, nggak apa-apa. Saya upload aja nanti. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Baik. Ya. Pertemuan pertama kita hari ini kita akan teori ya, akan ngebahas tentang apa sih entrepreneurship itu atau kewirausahaan itu dan bagaimana seharusnya seorang pribadi, seorang wirausaha itu jadi harus punya mindset dan perilaku yang seperti apa kita akan melihat di sini. Oke. Ya. Kalau dari referensi ya definisi dari entrepreneurship atau kewirausahaan itu adalah sebuah sikap atau sebuah tindakan yang dia menghadapi banyak sekali atau sejumlah penolakan secara umum tuh dikatakan seperti itu. Bahkan di situ dikatakan bahwa di sini dia sampai yang saking dia kerja kerasnya, saking dia gigihnya, itu sampai dibilang istilahnya sampai insane gitu ya. Tapi tidak dalam arti yang sebenarnya, bahwa di sini dia saking kuatnya, saking tangguhnya, gigih ya ketika dia menghadapi berbagai penolakan atau rejection. Referensi yang lain juga menyatakan bahwa entrepreneurship itu merupakan suatu pencapaian usaha ya, upaya untuk mencapai suatu kesempatan ya melalui yang dia lakukan yaitu tindakan yang penuh inovasi, kreativitas dan juga pastinya kerja keras ya tanpa dia mempertimbangkan apapun yang sedang dia miliki saat ini ya yang sedang dia hadapi saat ini. Jadi tidak ada tuh batasan-batasan misalnya sekarang saya masih kuliah, saya masih terlalu kecil, saya masih muda, atau mungkin saya belum punya modal, atau batasan-batasan apapun itu dihilangkan. Jadi tidak memperhatikan itu, tetapi pokoknya dia berusaha untuk mencapai sesuatu ya, mencapai meraih suatu kesempatan melalui ya udah dia yang penting dia kreativitas, dia melakukan sesuatu dengan kreatif, inovatif dan juga kerja keras. Itu definisi dari entrepreneurship. Sehingga di sini dinyatakan di dalam research yang dilakukan di Harvard Business School ya, di situ dinyatakan bahwa entrepreneurship itu merupakan suatu cara berpikir ya, cara berpikir dan bertindak dan juga melakukan sesuatu yang terobsesi atau melihat berbasis kesempatan ya. Jadi dia harus punya obsesi tuh, dia harus punya passion gitu ya. Dia harus punya ambisi, itu juga ada di dalam seorang entrepreneur. Dan juga dia harus memiliki jiwa leadership karena di sini ya yang namanya kewirausahaan berarti kan dia menciptakan kerjanya. Kalau misalnya dia tidak ada jiwa leadership-nya ya, artinya dia hanya akan menjadi follower. Kalau follower berarti kalau diibaratkan di dalam dunia kerja, dia bukan menjadi seorang leader atau pemimpin, tetapi dia akan menjadi seorang karyawan. Nah, itu bukanlah jiwa entrepreneurship gitu ya. Jadi selain dari obsesi, kerja keras dan seterusnya juga diimbangi dengan leadership. Nah, sehingga apa sih dari beberapa referensi tadi, apa sih jadinya sebuah kewirausahaan itu? Nah, di sini dinyatakan di dalam Webster College Dictionary, entrepreneur itu adalah seseorang yang mengelola ya atau mengorganisasikan, mengelola, memanage sebuah usaha. Ya, di sini disebutnya secara umum adalah enterprise.
sebuah usaha, sebuah perusahaan, sebuah company gitu ya. Khususnya di sini adalah sebuah bisnis yang biasanya di situ dia akan selalu penuh dengan inisiatif dan juga ada resiko pastinya. Ya, inisiatif di situ disebutkan sebagai sebuah kesiapan atau kemampuan untuk memulai sebuah usaha. Karena biasanya ini yang banyak ditemui ya, kebetulan saya sendiri adalah praktisi dan kebetulan saya sendiri mengelola bisnis jaringan salah satunya selain dari bisnis konvensional lainnya, dan di situ saya menemukan banyak orang memang kebanyakan yang saya temui itu adalah kurangnya inisiatif, takut untuk memulai. Itu yang paling sering saya temukan. Jadi belum apa-apa udah takut duluan ya. Padahal belum tentu terjadi. Tapi juga pasti di dalam suatu usaha itu ada yang namanya resiko. Ya, makanya di sini ada risk ya. Resiko itu macam-macam. Resiko itu apakah resiko akan rugi misalnya, resiko gagal misalnya ya, tidak berarti gagal yang ujungnya, tetapi dari usaha yang di awal, step-step awalnya juga mungkin mengalami kegagalan, ada kerikil-kerikil lah ya intinya istilahnya gitu ya. Di situ disebut sebagai resiko. Jadi seorang entrepreneur atau seorang wirausaha ya, atau kita sebut sebagai pebisnis mungkin gitu ya, di situ adalah orang yang bisa mengelola dan memanage itu gitu ya. Dan di situ dia harus punya inisiatif dan juga harus berani untuk menghadapi resiko. Itu harus siap ya, karena kenapa? Kalau tidak siap dengan resiko, dia biasanya akan mudah down, mudah putus asa, mudah kecewa. Ya, jadi ini dari pengalaman saya juga. Kalau kita lebih siap terhadap resiko, kita udah tahu nih. Oh, kalau kita mau membangun wirausaha, kita akan membangun bisnis, kita udah tahu pasti ya di sana akan ada jurang, pasti akan ada kerikil sampai ke batu besar gitu ya. Ibaratnya kalau di lautan mungkin akan ada gunung es misalnya, atau ada kendala-kendala yang lainnya, akan ada badai, itu pasti ada. Wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita tidak tahu mungkin secara pastinya, tetapi kita harus siap dulu bahwa pasti nanti akan ketemu, kita pasti akan gagal gitu. Jadi itu sudah disiapin. Kenapa? Kalau misalnya itu sudah siap, maka ketika kita nemu, kita bukan merasa down, kita nggak merasa yang kecewa amat, kita nggak merasa yang putus asa, enggak, tetapi kita ngerasanya, oke, aku sudah nyampe di sini. Gitu. Jadi yang ada bukan berhenti, yang ada bukan ya ampun aku ditolak, oh ya ampun kok nggak laku-laku, oh ya ampun kok aku ternyata tidak mendapatkan partner, oh ya ampun ternyata desainnya gagal, dan apapun lah kendala misalnya gitu ya. Oh ya ampun ternyata produksinya gagal misalnya, itu nggak yang kemudian capek berhenti, atau aduh kok gini, enggak. Tetapi dia oke, benar kata teorinya, benar katanya orang-orang yang sudah sukses, katanya dapat kendala, aku sudah dapat kendalanya. Gitu. Jadi perasaannya itu udah beda dan akhirnya akan terus. Tapi kalau nggak siap, dia pasti akan mengeluh. Gitu. Ya, jadi dari definisi ini aja itu sudah jelas bahwa memang seorang wirausaha itu sudah harus memiliki sifat tertentu yang mungkin tidak biasa. Makanya mungkin tidak semua orang ya bisa menjadi seorang wirausaha, atau tidak semua orang yang bisa menjadi orang wirausahawan yang sukses, karena ya itu tadi ada yang harus dihadapi gitu. Kemudian kalau dari referensi yang lain, seorang wirausahawan itu apa atau siapa? Adalah seseorang yang bisa memanfaatkan kesempatan dan membuat manajemen atau suatu organisasi atau suatu kelompok untuk bisa mencapai tujuannya, gitu ya. Mirip, hampir sama dari beberapa referensi definisi dari kewirausahawan itu. Nah, ini saya akan memberikan beberapa contoh dari bukan seorang ya, tapi ada yang kelompok gitu ya, ada seorang, ada yang kelompok.
Mereka adalah wirausahawan yang telah sukses, bahkan suksesnya nggak hanya sekedar sukses biasa, tapi sudah berhasil masuk Forbes. Mungkin kalau kalian ada yang masih belum tahu apa itu Forbes ya, majalah bisnis, salah satu majalah bisnis yang memuat orang-orang yang berprestasi di periode tersebut ya. Ini saya ambilnya untuk periode yang beberapa tahun yang lalu. Dan ini adalah contoh dari orang-orang yang berhasil masuk ke dalam majalah Forbes ya di usia di bawah 30 tahun. Artinya mereka sudah sukses di bawah usia 30 tahun. Ya. Jadi sekarang sukses itu nggak harus nunggu usia 50, nggak harus nunggu tua. Tetapi sekarang udah zamannya yang muda yang sukses. Artinya kalau mereka sukses under 30, kalau mereka sukses di bawah 30 tahun, maka artinya mereka sudah memulainya di usia sebelum itu kan. Sebelum itu kapan? Ada yang memulainya sudah dari kecil, ada yang dari usia belasan tahun, ya, ada yang dari usia 20-an tahun, dan itu artinya siapa? Itu artinya adalah kalian. Ya, itu artinya adalah kalian. Jadi kalau kalian sebelumnya merasa belum siap atau belum kepikir untuk itu, nah, sekarang sudah harus mulai terpikir. Oh, iya ya, ternyata orang-orang yang sukses under 30 itu sudah banyak. Sekarang udah zamannya saya ya. Kalian harus merasa seperti itu bahwa sekarang giliran saya. Berarti kalau untuk bisa seperti mereka, kalian harus memulainya saat ini. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa menginspirasi kalian, dan juga ada banyak contoh yang lain lagi. Ini ada Christina Suryajaya, di sini bergerak di kategori retail dan e-commerce ya. Kemudian sebelumnya, jadi kalau kalian kemarin kan saya kasih PR ya, kasih PR mencari contoh wirausahawan atau contoh usaha-usaha yang sukses. Dan kalian juga mencari background dari pendirinya atau ownernya atau siapa sekarang CEO-nya misalnya ya. Kenapa? Karena supaya kalian tahu bahwa orang di balik layar dari suatu usaha yang sukses itu tuh seperti apa sih, background-nya dia gimana. Contohnya yang contoh pertama ini ya, si Christina Suryajaya. Dia berbisnis di kategori retail dan e-commerce, padahal dia adalah seorang atlet. Kenapa dia tidak membuka usaha olahraga? Misalnya bisnis training atau pelatihan olahraganya gitu. Enggak, dia terjun aja di bisnis. Artinya apa? Siapa orang tidak melihat siapa dia saat ini, kembali ke referensi tadi pertama ya kan, tanpa dia memperhatikan apa yang sedang dia miliki saat ini, apa yang sedang dia hadapi saat ini, seorang wirausaha itu harus bisa gitu ya. Dan setelah itu dia juga mendirikan Travelio gitu ya. Artinya dan dia berhasil ya, dan dia juga berhasil menjadi seorang wirausahawan mereka ini yang sukses masuk ke Forbes 30 under 30. Artinya 30 orang yang dipilih sebagai wirausahawan sukses yang berusia di bawah 30 tahun. Gitu. Nah, kemudian yang lain lagi ini ada banyak ya. Bahaso mungkin sudah lama ya tahunya ya kalian ya, sebuah platform online untuk belajar bahasa ya. Ini juga under 30 pada saat masuk Forbes ya. Yovan Widakdo ini. Kemudian ada Marcel Pribadi yang bergerak di kategori finance dan venture capital ya. Kemudian di sini ada Purnomo Bersaudara, Koi di Setbar. Nah, di sini di bidang kuliner, ya tuh kuliner bukan perempuan ya yang di bisnis kuliner. Artinya dapur itu tidak identik dengan perempuan. Jangan malu untuk berbisnis kuliner walaupun cowok. Nah, ini kan keren-keren semua ya. Dan kemudian perempuan juga tidak harus selalu di dapur gitu ya. Oke, kemudian IDN udah terkenal banget ya. Ini udah yang tahun, kalau nggak salah tahun 2017 sih ya saya ngambilnya dari Forbes-nya. Dulu masih awal-awal, sekarang udah banyak banget kalau kita googling, banyak berita-berita dari IDN News ya. Kemudian ini ada Triwibowo ya, yang ini. Itu di kategori healthcare dan science, yang mana mendirikan ya platform ya berbasis startup juga sih, tetapi di situ menyediakan jasa perawat
untuk lanjut usia. Jadi di sini kalau dilihat segmen marketnya dia sangat spesifik. Ya, perawat kan ada banyak. Apalagi kalau dilihat dari platform healthcare-nya, kesehatan sangat luas, sangat umum. Kayak Halodoc, Allodoc itu adalah startup di bidang healthcare gitu ya, tetapi kan itu lebih ke dokter. Nah, dia lebih ke perawat. Perawat pun ada banyak. Perawat itu ada perawat umum, ada perawat khusus anak gitu ya, ada ini untuk lansia ya. Artinya di situ ada proses pemilihan atau pembentukan segmen market. Dia mengambil ceruk itu, dia mengambil niche itu yang kemudian dia ambil supaya lebih tepat sasaran ketika dia mau melakukan branding dan promosinya nanti. Dan ini ternyata peluang itu ditangkap karena memang ada banyak kebutuhan, mungkin kalau di kota besar gitu ya, banyak orang-orang kaya tetapi sibuk, membutuhkan perawat khusus untuk orang tuanya ya, karena mereka ingin tetap merawat orang tuanya tetapi dengan layanan yang bagus gitu kan, bukan kemudian misalnya ditaruh di panti jompo atau mungkin di rumah sendiri gitu ya, tetapi di sini menyediakan kebutuhan akan itu, maka ternyata berhasil gitu. Ya, itu untuk yang healthcare ini. Dan banyak yang lainnya ya, di sini ada Gibran, ini terkenal banget ya. Gibran itu pas waktu baru-baru muncul itu ya sebagai CEO Efficery, ini nggak langsung sukses di sini. Kalau kalian tahu perjalanan suksesnya si Gibran ini yang juga memulainya sejak kuliah gitu ya, mengalami kegagalannya macam-macam, banyak banget gitu ya, memulai usahanya juga dari kos-kosan, sempat dimarahi di kos-kosannya, diusir ya kalau nggak salah. Kenapa? Karena ternaknya awalnya ternak cacing gitu ya. Kayak kalau nggak salah seperti itu, saya membaca udah lama. Dan akhirnya berhasil di usahanya yang e-fishery itu karena memang sudah bisa membantu peternak-peternak ikan. Itu ya dengan teknologinya. Jadi si Gibran ini dia membuat alat pemberi makan ikan otomatis. Jadi di sini ada IoT-nya dengan menggunakan dikontrol juga dengan menggunakan Android gitu ya, terhubung ke aplikasi untuk si penggunanya gitu ya. Kalau Ruang Guru mungkin sudah kalian tidak asing lagi, sudah besar banget. Ini sejak tahun 2007 kalau nggak salah ya, saya 2007 udah join di Ruang Guru. Dulu masih belum seperti yang sekarang ini gitu ya, tetapi karena kegigihannya mereka, akhirnya sekarang sudah beradaptasi dan makin berkembang dengan layanan yang makin menyesuaikan dengan zaman. Gitu. Ya, itu contoh-contohnya. Yang terbaru tahun kemarin ada beberapa ini ya, ada sayur bok, kopi. Nah, kalian siapa yang suka minum kopi? Banyak banget ya kopi-kopi sekarang menjadi bisnis-bisnis karena memang ngopi itu menjadi hobi banyak orang ya, menjadi tempat nongkrong juga. Kalau lagi sendiri juga enaknya ngopi gitu ya. Dan seterusnya kopi itu banyak sekali. Kemudian ini juga kopi kenangan berhasil masuk Forbes juga. Kemudian ada warung pintar, kalian tahu ya, warung pintar itu sangat membantu sekali kepada para pemilik warung pukul 5. Kemudian ada dekor rumah yang sering seliweran ya di iklan, mungkin kalian juga tahu. Pomona, Sukacita, Everha, ya ini orang-orangnya mereka semuanya masih under 30 gitu ya. Nah, artinya kalian memulai saat ini, next kalian yang akan menjadi salah satu di antara mereka. Ya, apalagi sekarang sudah didukung oleh kebijakan pemerintah yang membantu mahasiswa apapun jurusannya, apapun background pendidikannya untuk bisa menciptakan sebuah wirausaha. Dan itu pun didanai. Jadi artinya kalau kalian akan melakukan dengan serius itu ada jalannya dan dibantu oleh universitas dan oleh pemerintah juga. Oke. Itu tadi contoh-contoh. Nah, sekarang balik ke definisi lagi ya. Jadi kalian sudah tahu kalau tadi saya bilang kalau hanya follower maka dia akan jadi karyawan gitu ya, tapi kalau dia bisa menjadi leader maka itulah cikal bakalnya dia menjadi seorang entrepreneur. Jadi perbedaannya ini adalah kalau karyawan itu pastinya dia bekerja full
ke orang lain, ya dia dapat gaji gitu ya, tapi pekerjaannya adalah orang lain yang menciptakan, dia hanya bekerja di situ, ya. Dia nggak perlu mikir gimana mengembangkan usaha, nggak, dia yang penting mengerjakan job desk-nya aja gitu, ya. Nah, itu seorang karyawan. Kemudian ada entrepreneur, dia masih karyawan, tapi dia sudah mulai nyoba-nyoba bisnis. Nah, jadi dia yang ngerjain double nih, kayak saya nih, bisa dikatakan sebagai entrepreneur karena masih sebagai karyawan dan juga melakukan bisnis, itu entrepreneur. Ya. Kemudian ada entrepreneur, artinya dia sudah benar-benar melakukan usahanya sendiri. Ya, dia sudah mendirikan usahanya sendiri, melakukan, mengembangkan gitu ya, dan dia juga yang akan menanggung resikonya. Pokoknya dia sudah memegang keseluruhannya. Itulah entrepreneur. Jadi dia benar-benar sudah full time di situ. Ya, kalau misalnya ada untung ya dia yang akan menikmati keuntungan usahanya juga gitu. Nah, terus kemudian ada yang terakhir adalah social entrepreneur, di mana di sini adalah dia sebenarnya pelaku kegiatan sosial, tetapi dia nggak hanya sekedar kerja bakti lah ibaratnya, nggak hanya sekedar mengerjakan sesuatu yang penting sosial gitu, enggak, tetapi yang dia lakukan untuk melakukan kegiatan sosialnya itu dia bentuk sebagai sebuah usaha supaya kegiatan sosialnya itu berkembang, supaya bisa lebih mandiri, berkelanjutan, nggak hanya sekedar dari yang penting dia bisa kerja, bisa membantu orang lain, enggak, tetapi gimana supaya kegiatan membantunya itu, kegiatan sosialnya itu bisa lebih besar lagi, ya, bisa semakin luas jangkauannya, semakin besar gitu. Itu social entrepreneur. Jadi pelaku kegiatan sosial, tapi juga dia jalan untuk ngembangin kegiatan tersebut supaya bisa berkembang. Nah, itu kan sebenarnya juga sebuah kegiatan wirausaha, cuman dia arahkan ya ke kegiatan sosial gitu. Nah, itu bagus banget ya. Biasanya kalau yang sudah kayak gitu ya orang-orang yang sudah nggak butuh duit ya, karena sudah duitnya banyak sehingga dia ingin selalu beramal, melakukan kegiatan sosial, ya udah dia mengembangkan itu gitu. Itu tingkatannya dari definisi karyawan dan entrepreneur. Oke, nah berikutnya adalah karakteristik atau karakter dasar yang harus dimiliki oleh setiap wirausaha. Jadi apa sih mindset yang harus disetel dulu nih? Karena kan kalian sebelum terjun, oke deh, saya mau jadi seorang wirausaha gitu ya, karena kok kayaknya enak nih kalau berhasil, kalau sukses gitu ya. Harus disiapkan dulu, disetel dulu mindset-nya. Karena berbeda antara mindset-nya seorang karyawan dengan seorang wirausaha. Mindset-nya orang aktif dengan mindset-nya orang pasif. Mindset-nya orang berkembang dengan mindset-nya orang statik. Ya, itu berbeda banget. Nah, kalau kalian mau jadi seorang wirausahawan yang sukses, maka kalian harus pasang dulu nih, style dulu nih mindset-nya. Jadi dari salah satu referensi di situ dinyatakan bahwa ada 7 karakter calon wirausaha. Yang pertama yaitu action oriented. Jadi nggak hanya omong doang, nggak hanya rencana doang, ya, tapi berorientasi pada tindakan. Udah kerjain aja dulu, mulai aja dulu, gitu ya. Jadi harus mulai kerja gitu, action. Harus bertindak. Kemudian berpikir simple. Ini sangat berhubungan sekali dengan action oriented. Ya, biar nggak dipikir aja, biar nggak cuma dipertimbangkan aja, biar nggak cuma direncanain aja. Yang biasanya sih yang kayak gitu-gitu karena terlalu bulet, ya, terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak yang ya hidupnya susah lah ya, bukan susah dalam arti miskin, bukan, tetapi nggak ruwet gitu loh. Nah, itu nggak bisa gitu ya, mau jadi seorang wirausaha itu harus simple, praktis, cepat, sehingga kalau misalnya nanti dia bikin rules di dalam perusahaannya, atau kalau misalnya istilahnya itu kayak birokrasi gitu ya, birokrasinya tuh nggak bulat gitu loh, nggak ruwet gitu. Dia simple aja, sehingga semuanya bisa cepat selesai. Karena sebuah wirausaha ketika action itu harus segera selesai supaya bisa kelihatan hasilnya gitu. Ya, jadi pertama action oriented, kedua berpikir simple. Kalau kalian masih ruwet, nah belajar untuk berpikir simple ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari peluang baru. Ya, harus terbiasa untuk menumbuhkan ide-ide. Harus terbiasa untuk bisa melihat peluang, melihat kesempatan.
kalau kalian keluar rumah jalan gitu ya, kalian harus bisa melihat lingkungan, harus bisa, wah ini ada potensi begini, oh itu ada kesempatan itu, oh ini sekarang ada kesempatan begini, gitu ya. Itu harus jeli, harus pintar-pintar melihat peluang baru. Karena setiap permasalahan itu sebenarnya merupakan sebuah peluang baru kalau kalian bisa memberikan solusinya gitu. Jadi kalau menghadapi setiap kali permasalahan itu jangan dilihat dari sisi negatifnya, aduh ini kok gini, ini kok gitu gitu ya, tetapi setiap permasalahan pasti akan selalu diiringi dengan peluang di situ. Nah, kemudian mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi. Ya, benar sekali, ini saya sangat mengalami gitu ya. Saya sendiri memiliki kesulitan di bagian disiplin ini, ya apalagi kalau sudah jadwal sangat padat untuk menjadi disiplin itu perlu komitmen yang sangat kuat. Karena kalau kita tidak disiplin, maka rencana yang sudah kita buat sebagus apapun itu rencananya, maka itu tidak bisa terselesaikan dengan baik kalau kita tidak melakukannya dengan disiplin. Gitu ya. Jadi ketika mengejar peluangnya udah ada nih, kesempatannya udah ada, sumber dayanya udah ada, tetapi tidak dilakukan dengan disiplin yang tinggi itu nggak bisa biasanya. Karena sebuah kesuksesan itu wah benar-benar butuh disiplin yang banget lah gitu ya. Terus kemudian memiliki karakter untuk selalu mengambil peluang yang terbaik ya. Jadi ini nanti hubungannya dengan kualitas gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak mengambil peluang yang terbaik, ya berarti nanti usahanya biasa-biasa aja, atau mungkin akan mengalami kegagalan gitu. Nah, terbaiknya di sini nih relatif ya, tergantung dari masing-masing kondisi gitu. Jadi terbaiknya mungkin kalau dilihat dari terbaiknya usaha dengan lokasi di dekat pesisir dengan yang lokasinya dekat gunung itu mungkin berbeda peluang usaha terbaiknya. Nah, jadi itu bergantung dari kondisi yang ada. Jadi intinya pokoknya mengambil peluang yang terbaik. Kemudian fokus pada eksekusi. Itu berkaitan dengan yang action oriented tadi. Jadi setelah dipikir, direncanakan, itu eksekusi gitu. Fokus pada eksekusinya, jangan hanya nanti gitu. Maunya begini ya. Ada nih dulu ya Bu, kayaknya salah satu dari peserta kuliah kewirausahaan yang presentasi akhir ngomongnya hanya rencana gitu. Jadi nanti mau ini gitu, tapi masih belum. Nah, itu nggak bisa ya, karena tidak akan menghasilkan. Yang terakhir adalah memfokuskan energi pada setiap orang yang pada bisnis yang digeluti. Artinya di sini kan tadi berkaitan lagi dengan leadership atau pengelolaan dalam organisasi. Nah, karena di sini Anda sebagai seorang wirausaha, maka Anda harus memiliki sifat leader, ya, pemimpin yang akan mengelola tim Anda, maka Anda harus tahu nih bagaimana menempatkan orang-orang yang tepat di dalamnya. Tidak hanya sekedar banyak orang tetapi produktivitas rendah. Atau Anda tidak tepat dalam memberdayakan, oh ini cocoknya dia potensinya di bidang apa, misalnya finance, oh dia potensinya di bidang marketing, oh dia potensinya di bidang administration. Nah, itu harus ditempatkan pada job desk yang tepat. Nah, Anda harus bisa mengelola itu gitu. Karena ada tipe orang jadi karyawan saja, mereka follower, kalau disuruh ya udah dia kerjakan, tapi kalau disuruh milih, suruh inisiatif nggak bisa. Nah, seorang wirausaha, dan ketika Anda mau terjun sebagai seorang wirausaha, maka Anda harus punya karakter itu, gitu. Karena harus ada keseimbangan, yaitu sebagai seorang leadership-nya itu harus ada. Jadi komplit, ya. Oke, nah kemudian tantangannya, ya. Birch, ya, dari referensi Birch di sini. Di sini terdapat, yang bisa dibuat sebagai treatment kalian atau latihan untuk kalian untuk menjadi seorang wirausahawan gitu ya. Ada desire to achieve ya, hasrat untuk selalu mencapai, untuk selalu berprestasi, untuk selalu bisa nyampe gitu ya. Dan juga ada hard work ya, kerja keras, nurturing quality, acceptance of responsibility, tanggung jawab, kemudian reward orientation ya, dan seterusnya ini di sini. Ya, itu bisa kalian lakukan sejak saat ini gitu. Jadi kalian harus punya keinginan, kalian harus punya target.
Kalau enggak, ya enggak akan kemana-mana. Kalau misalnya kalian hanya, ya udah mau nggak jadi wirausahawan atau ayo jadi jalanin bisnis gitu kan, mau nggak jadi orang sukses? Mau. Ya, suksesnya kayak apa? Kan mungkin tidak punya definisinya seperti apa, jadi apa, targetnya apa, itu masih belum, itu nggak bisa. Jadi tujuannya apa? Kemudian kalian latih diri untuk mencapai itu. Mulai aja dari yang sederhana kalau misalnya kalian masih belum pernah melakukan itu. Apa yang paling dekat, target-target kalian yang paling dekat misalnya. Kemudian lakukan itu dengan kerja keras. Ya, di sini bahkan dinyatakan bahwa kerja kerasnya orang sukses itu nggak bisa ditandingi. Sampai dikatakan seperti itu istilahnya. Karena apa? Saking kerja kerasnya mereka, dan itu memang benar. Ya, itu memang benar. Kenapa terlalu sukses gitu ya? Kalau saya mengaca pada diri saya sendiri gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang kayak crazy rich, kayak yang orang memang kalau melihat kerja kerasnya belum sesuai mereka. Yang sudah gitu ya. Bukan langsung jadi orang kaya, padahal juga risiko gitu ya, dari orang-orang yang kekurangan, yang merintis bisnisnya dari kecil, dari orang kaya gitu ya, dan hasilnya juga mereka ya bisa dibilang penuh dengan kerja keras gitu ya, karena mulai dari benar-benar dari bawah gitu. Tapi kenapa mereka sekarang sukses banget ya? Karena memang mereka kerja keras. Atau dari bisnis, salah satu bisnis saya yang jaringan. Ketika saya melihat orang yang sudah lebih sukses, saya melihat, oh iya, dia jam kerjanya itu benar-benar yang ketika saya capek, saya sedang beristirahat, saya lihat mereka beristirahat. Ketika saya sedang, oh ya udah deh, aku masih begini, mereka masih kerja keras. Jadi benar-benar kelihatan bahwa, oh iya ya, memang orang sukses itu kerja kerasnya sulit untuk ditandingi. Kalau kita mau sukses seperti orang yang kita inginkan, kalau kalian sudah punya seorang figur gitu ya, inspirator kalian, coba dilihat gitu, bagaimana mereka bekerja keras. Kalau nggak sama, ya jangan ngarep sama hasilnya. Ya kira-kira seperti itu ya. Dan juga latihan yang lain kalian bisa lakukan, kualitas, jangan jauh-jauh deh melakukan tugasnya. Kalau kalian melakukan tugasnya dengan baik, ya kalian memang sungguh-sungguh melakukannya, nggak hanya sekedar asal. Nah itu sebenarnya adalah latihan, ya. Kemudian bertanggung jawab, baik itu secara moral, ya, secara legal, ya, juga secara mental itu juga terukur, ya. Itu kalian harus latih. Ya, bertanggung jawab di dalam kelompok, jangan ngilang gitu, karena ada beberapa kelompoknya yang tiba-tiba pada satu ujian, oh, kenapa misalnya dari 3 orang kok cuma 2 orang atau bahkan cuma 1 orang, yang lain nggak tahu Bu, tiba-tiba nggak bisa dihubungi, dan seperti yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Buat orientation, latih kalian saat ini untuk selalu menghargai apa yang kalian apa yang kalian usahakan itu harus kalian hargai. Ya, sebelum mengharapkan dari orang lain, kalian sendiri yang harus menghargai diri kalian sendiri. Misalnya setiap kali kalian menargetkan sesuatu dan kemudian tercapai, maka apa penghargaan yang kalian berikan untuk diri kalian sendiri? Oh, saya penghargaan apa? Oke, makan es krim misalnya, ini atau oh oke, berhasil saya misalnya traktir teman saya misalnya, atau mungkin mau traktir diri kalian sendiri, sesimpel apapun gitu ya. Atau kalau misalnya nanti sudah ini, kalau misalnya saya berhasil, saya akan menghadiahi diri saya handphone terbaru misalnya, atau saya akan menghadiahi saya investasi saham ini misalnya. Apapun silahkan, tetapi itu harus ada, kalian harus melatihnya. Satu lagi ya, yang penting itu adalah optimisme. Di situ kalian harus percaya bahwa segala sesuatunya itu mungkin. Optimis itu gratis. Sama dengan pesimis juga gratis. Tetapi kalau pesimis, kalian pasti akan rugi. Kenapa? Karena pesimis itu akan membawa kalian ke action yang apa ya? Biasanya kalau pesimis tuh, ya kayaknya nggak berhasil deh. Kalian akan cenderung diam. Nah, kalau cenderung diam, berarti sudah bertolak belakang dengan karakteristik kan. Kalau diam berarti kan tidak melakukan sesuatu. Kalau tidak melakukan sesuatu, maka
untuk berhasil. Tapi kalau optimis, kayaknya ini berhasil deh, coba. Karena kalau optimis pasti akan mencoba. Ketika mencoba, walaupun kita tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak, tapi itu pasti akan ada peluang untuk berhasil. Karena apa? Sudah melakukan sesuatu. Ya kan? Bedanya di situ. Optimis biasanya pasti akan melakukan, pesimis biasanya tidak akan melakukan. Kita sama-sama tidak tahu hasilnya berhasil atau yang optimis karena dia melakukan ada peluang untuk berhasil. Kalau yang pesimis tidak melakukan maka pasti tidak berhasil, pasti. Tapi kalau optimis itu masih ada peluang untuk berhasil, gitu ya. Walaupun tidak pasti selalu mulus berhasil, tetapi ada peluang untuk berhasil dan apapun itu pasti ada pelajaran, pasti ada pelajaran. Kalau misalnya gagal, gitu ya. Jadi optimis itu sama-sama gratis dengan pesimis, tetapi banyak yang memilih masih ke pesimis. Nah, dibiasakan mulai saat ini kalian harus optimis. Kalau misalnya ada temannya yang mempengaruhi atau lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi, Allah nggak usah rajin-rajin, Allah pasti kamu nggak bisa, atau temennya bisa gitu, itu tinggalin orang kayak gitu. ya tinggalin aja orang kayak gitu. Ya bukan berarti kemudian ditui, nggak ditemenin, enggak. Ya tapi di dalam otak kita buang kayak gitu. Jadi orang-orang yang selalu merendah kita, lingkungan, environment seperti itu, toksik seperti itu buang dari pikiran kita. Tapi kalau cuman kenal relasi nggak masalah, tapi jangan sampai itu mempengaruhi kita. Ya, cintai diri kita lebih dulu gitu. Nah, kemudian orientation to excellence ya. Jadi sesuatu yang selalu memberikan yang terbaik lah ya. Selalu memberikan yang terbaik sama tadi dengan kualitas. Kemudian organisasi bagaimana mengelola gitu, kalian bisa memulainya dari belajar kelompok ini. Makanya di sini kita menciptakan satu kelompok 5 orang. Kalian bisa belajar bagaimana untuk memanage, bagaimana untuk mengorganize gitu ya. Kemudian yang terakhir yang juga penting jangan lupa adalah profit orientation. Usaha namanya bisnis itu harus berorientasi pada profit, keuntungan. Namanya orang usaha pastinya nyari untung. Kalau usaha kalian nggak mikirin untung, misalnya kalian mikirnya gini, pilih untung gitu ya. Jangan lah. Kalau kalian nggak untung, kan kalian nggak akan berjalan. Kalau perusahaan kalian nggak berjalan, karyawan kalian nggak bisa digaji, karyawan kalian nggak bisa digaji, kalian hidup keluarga kalian sebagai seorang pebisnis. Jadi menjadi seorang pebisnis itu jangan diarahkan yang ngambil gede banget loh. Kalau untung bisa bermanfaat banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya ada tipe-tipe yang kalian baru memulai usaha, terus temennya bilang, weh usaha baru, traktiran dong, gitu ya. Itu mental. Weh usaha baru, kapan dikasih gratisan? Itu mental miss. Tinggalin orang-orang kayak gitu. Atau kalian sendiri kayak gitu, berhenti kayak gitu ya, karena seorang usaha dia berusaha untuk mencari keuntungan, mencari profit, karena untuk mengembangkan usahanya dan untuk bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Mental kaya itu adalah yang mendukung teman-temannya, yang mendukung siapapun di sekitarnya ketika sedang berusaha. Kalau ada sedang temannya berusaha, justru harus didukung. Wah, usaha baru nih, oke, aku akan jadi pelanggan pertama. Gitu ya. Sedang memulai usaha, dimintain traktiran, dimintain diskon, dimintain gratisan, itu mental miskin yang minta-minta gitu ya. Berhenti mental. Seperti sama halnya dengan misalnya ada temannya yang keluar kota lagi jalan-jalan terus dimintain oleh-oleh. Jadi yang suka minta oleh-oleh adalah mental miskin ya, jangan jadi kayak gitu ya. Kalau dikasih diterima, jangan ditolak. Rezeki jangan ditolak karena jadi peminta-minta. Oke, itu kira-kira untuk mulai dari karakter wirausaha sampai ke bagaimana cara melatihnya ya. Nah, ingat, itu adalah sebuah proses pembelajaran. Ya, di dalam mencapai suatu kesuksesan itu pasti selalu ada proses. Pasti itu. Kegagalan pasti selalu ada. Nggak ada kemudian mulus-mulus aja. Mungkin di usahanya yang terakhir yang mulus, tapi sebelumnya
selalu mencoba. Itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami kegagalan, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Kuncinya apa? Gagal lagi, jatuh bangun lagi. Sampai kapan? Ada yang tahu jawabannya sampai kapan? Sampai berapa kali? Berapa kali? Kalau misalnya mengalami kegagalan, toleransinya berapa kali? Banyak mungkin gagal, Bu. Sampai jatah gagalnya habis. Sampai jatah gagal habis. Udah pinter semuanya. Sampai sukses. Jadi kalau, aduh aku sudah 5 kali nyoba, 5 kali diketawain. Aduh saya Bu sudah nyoba, sudah 100 kali. Ya elah cuma 100 kali. Kenapa? Karena nggak ada kalinya. Harus sampai sukses. Kalau memang mau tujuannya dalam menjadi seorang sukses, maka ketika gagal, bangkit sampai kapan? Mencoba laginya sampai kapan? Coba lagi sampai berhasil. Jawabannya hanya satu, sampai berhasil. Udah, berhasilnya itu tergantung jatah gagalnya masing-masing. Karena itu kan bergantung dari kondisi masing-masing. Ada yang banyak, ada yang sangat banyak gitu ya. Ada yang sangat banyak kuadrat gitu ya. Nggak ada yang sedikit, nggak ada. Ya. Kalau yang sedikit pencapaiannya berarti memang masih sedikit. Tapi kalau targetnya sangat tinggi, yang diinginkan itu sangat besar, perusahaan sangat besar, pasti membutuhkannya juga sangat besar, perjalanannya dan prosesnya gitu ya. Kalau cuma sedikit, pasti hasilnya juga, oh ya targetnya masih sedikit. Itu aja. Jadi kalau misalnya kalian sudah menemui kegagalan, kerikil, batu gede, batu bongkahan besar, yang kalian katakan adalah, oke, saya sudah menemukan ini satu. Gitu. Jadi jangan yang, waduh ada batu, udah diem, enggak. Tetapi, oke, sip, saya sudah menemukan satu batu. Berarti saya sudah berada di jalan yang tepat, karena petanya katanya akan nemu batu. Kalau kalian nggak nemu batu, jangan-jangan salah arah. Jangan-jangan petanya salah. Gitu. Kok nggak ada batunya? Gitu. Kok nggak ada halangannya? Kok nggak ada tantangannya? Jangan-jangan kalian sedang tidak naik. Gitu. Ya. Tuh, jadi optimis, kemudian ability to bend, not break. Jadi ketika kalian mendapatkan halangan, rintangan, kalian harus bisa beradaptasi, kalian harus bisa mencari jalan ke samping. Oke, kalau ini buntu, jangan berhenti, tetapi kalian harus mencari, oke, bagaimana jalan beloknya. Gitu kira-kira ya, mindset-nya. Oke, kenapa? Karena mindset itu menggerakkan perilaku. Ya, bisa mengubah. Kalau misalnya kalian sebelumnya masalah, yang penting mulai saat ini dan seterusnya kalian. Kalau kemarin kalian selalu mulai sampai seterusnya, kalian selalu menjadi pribadi yang winner ya, yang selalu berhasil, yang selalu menang gitu ya, walaupun untuk hal-hal kecil dilatih. Yang awalnya kalian pasif gitu ya, statik, mulailah menjadi kreatif gitu. Kemudian yang awalnya mungkin kalian terbiasa konsumtif, apa-apa beli, apa-apa jadi, apa-apa istilahnya apa ya, kalian menjadi konsumen aja, maka sekarang mulailah untuk menjadi produktif. Yang awalnya kalian berorientasinya untuk bekerja, ngikut, follower, sekarang mulailah untuk menjadi trendsetter, influencer, entrepreneur, seperti itu ya. Nah, semua itu butuh komitmen ya. Jadi kalian dari semua itu komitmen, kenapa? Karena komitmen itu yang menentukan ketangguhan kalian untuk tetap stay di situ. Kalau kalian udah punya apa istilahnya ya, tujuan, cita-cita, impian di situ, dan kalian sudah bekerja keras, tinggal satu, komitmen. Karena kalau udah komitmen, apapun yang terjadi kalian akan stay di situ, gitu ya. Itu yang akan membedakan kalian, ya. Karena kadang kalau kalian tidak punya komitmen, maka kalian akan mudah goyah sana kemari gitu ya. Terus kalian juga harus konsisten. Konsisten itu kalian tetap ajak gitu, itu di situ. Oke, ya. Ini silahkan nanti kalian coba PR untuk sendiri gitu ya. Untuk refleksi diri, karakter apa yang sudah ada pada diri kalian, ya. Kemudian dari yang kalian lihat tadi, slide-slide tadi, karakter apa yang masih perlu untuk ditumbuhkan. Coba jujur, coba untuk niatkan untuk menumbuhkan apa ya, sifat-sifat dalam diri kalian ya, dengan cara menjadi pertanyaan. Oke, itu materi ya hari ini ya. Tepat waktu kan? Sip, tepat waktu, udah jam 8.50. Ini ada pesan-pesan dari beberapa orang sukses di dunia ya. Henry Ford menyatakan bahwa ketika Anda berpikir bahwa
Anda bisa, ataupun Anda berpikir Anda tidak bisa, itu sama-sama benar. Kenapa? Karena apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan terjadi. Jadi kalian sebaiknya jangan pernah berpikir tidak bisa, jangan pernah berpikir mengecilkan diri sendiri, minder, tidak menghargai diri sendiri, itu jangan pernah. Kenapa? Sekali kalian berpikir seperti itu, ya itu yang akan terjadi. Gitu. Nah, tetapi kalian harus berpikir bahwa kalian itu memang bisa. Ya. Nah, kemudian ini si Thomas Alva Edison pasti tahu semua ya, penemu lampu. Ya, penemu lampu. Thomas Alva Edison menemukan lampu tidak dalam sekali percobaan, tetapi lebih dari 10.000 kali percobaan. Jadi kalau kalian baru mencobanya 100 kali, 1.000 kali, itu belum ada apa-apanya, gitu ya. Dan itu pun Thomas Alva Edison tidak menyatakan bahwa dia gagal, walaupun 10.000 kali nggak nyala-nyala lampunya, tetapi beliau menyatakan bahwa saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak bisa bekerja. Jadi dia tidak bisa gagal, gitu ya. Dan itu 10.000 kali loh. Lebih dari 10.000 kali melakukan percobaan baru berhasil menciptakan bola lampu. Nah, kalian juga harus bisa, ya. Oke, sekian penjelasan dari materi pertama kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh saya bertanya, Bu? Silahkan. Salah satu ciri yang harus dimiliki entrepreneur tadi kan berpikir simpel, Bu. Tapi dalam kenyataannya kan yang harus dipikirkan itu lebih banyak dari yang orang lain pikir, Bu, sebetulnya. Kayak kemungkinan-kemungkinannya itu gimana, Bu? Banyak berpikir bukan berarti ruwet. Oke, berarti bedanya apa, Bu? Dari banyak berpikir dengan ruwet? Contohnya berpikir ruwet tuh gini. Udah tahu, oh ini caranya menyelesaikannya, ya udah kerjain aja nih dengan menggunakan 2 berkas ini aja cukup. Tapi yang berpikir ruwet, enggak nih, harus nyari persetujuannya ini, harus diketahui oleh orang banyak dulu, harus ini. Jadi hal-hal yang tidak perlu, gitu ya, hal-hal yang tidak perlu itu dimasukkan. Pernah nggak sih ketemu dengan orang kayak gitu? Saya sering banget soalnya ketemu. Sering, Bu, sering. Yang menurut kita kan bisa sih, nggak perlu dulu, ini dulu selesai gitu loh, nggak usah lah, bisa lah di skip. Tapi ini harus begitu, ini harus ini. Nah itu ruwet ya. Beda antara ruwet dengan banyak yang harus dipertimbangkan atau banyak yang harus diberikan misalnya fitur supaya memperbagus hasilnya, itu beda gitu ya. Jadi seorang yang kreatif, seorang yang pintar, seorang yang istilahnya dia berpikir kompleks untuk kemajuan bisnisnya, itu bukan berarti ruwet, beda gitu ya. Gimana ya? Kebayang nggak sih? Dia sudah mempertimbangkan mungkin resiko gitu ya. Oke, itu it's okay, bukan berarti ruwet gitu. Misalnya memikirkan, oh kalau mau melakukan A, kita harus mempertimbangkan jalannya. Oh, kalau lewat jalan ini gimana, lewat jalan ini gimana, lewat jalan ini gimana, supaya resikonya bisa diminimalisir. Ada tujuannya. Tapi kalau orang ruwet, beda. Orang ruwet itu dia biasanya bukan dari memikirkan resiko sih, tapi memang orangnya aja yang ruwet gitu. Atau dia memang tidak bisa berpikir yang cepat gitu loh. Bahwa ini ada cara cepat, tapi kenapa dia milihnya cara yang lama? Misalnya, oh yang dibutuhkan hanya jawaban. Tapi dia maksa untuk memasukkan prosesnya, rumusnya dimasukin juga nih, padahal yang dibutuhkan udah jelas hasil akhir. Udahlah, yang penting jalan dulu, yang penting keluar dulu. Gitu. Toh hasilnya sama, gitu. Tapi ada yang enggak, maunya pakai sama prosesnya. Itu ada loh orang-orang kayak gitu, banyak. Betul. Itu banyak. Jadi bedain ya, yang kayak gitu tuh bedain. Karena nggak jalan-jalan nanti. Berarti lebih pilih jalan tercepatnya aja ya, Bu. Yang dibutuhkan apa, jalannya paling cepat apa. Udah itu saja ya, Bu ya. Jadi Bill Gates itu mengatakan bahwa dia akan mencari orang yang bodoh. Bukan, dia akan mencari orang malas. Dia lebih memilih orang yang malas untuk menyelesaikan pekerjaannya yang paling sulit. Kenapa? Malas bukan berarti bodoh ya. Malas ya. Karena orang pintar ya, dia akan mencari jalan tercepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Karena dia malas untuk mengerjakan, dia biar cepat malas-malesan ibaratnya. Ya biar dia punya banyak waktu untuk dirinya sendiri melakukan hal-hal yang membahagiakan dirinya, mau melakukan hobi kah, yang penting kerjaannya selesai.
Ya. Malas dalam arti positif. Gitu ya. Oke, kayak males ngulang kelas ya, Bu ya. Nah, berarti harus berusaha maksimal mungkin di kelas sekarang. Males ngulang kelas. Berarti harus Berarti bagus harus nilainya berusaha. sekali jalan. Ada lagi. Oke, sudah Bu dari saya. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau tanya? Boleh, Saya mau tanya, Bu. silakan. Kan kalau kita berusaha terus, misalnya dalam usaha, kan sampai gagal loh. Karena kalau nggak ada potensi gagal kan kita tidak bisa melihat peluang lain. Misalnya kita berusaha membuka restoran makanan. Kalau kita berusaha terus sampai berhasil, kita nggak tahu, bukankah kita akan menutup peluang lain, misalnya kita akan lebih cepat membuat perusahaan teknologi atau sebagainya. Nah, disitulah pentingnya target. Kita bukan tidak pernah tahu mau sampai mana, justru kita tentukan target-targetnya menjadi apa. Bukan hanya sekedar mau membuka lalu tidak tahu target, habis buka ngapain? Nah, sampai untungkah? Sampai punya karyawan 5 kah? Maksudnya nggak hanya sekedar punya ya, tapi bisa membayarin mereka gitu ya. Sampai punya cabang 5 kah? Harus ada target, dan target itu yang terus di-upgrade. Ya, karena apa? Kalau misalnya langsung gede, mungkin terlalu jauh, gapnya malah nggak tercapai, kan kita nggak segera merasa seneng gitu ya, karena targetnya nggak tercapai. Mulai dari yang target terkecil. Berhasil membuka, berhasil laris dalam sehari, berhasil mencapai omset berapa dulu sebulan, berhasil meningkatkan omset berapa, harus selalu dengan angka. Ya, harus selalu dengan angka. Kalian harus punya target dengan angka. Apapun itu harus dengan angka. Entah angkanya profit, entah angkanya jumlah karyawan, entah angkanya jumlah cabang, entah angkanya jumlah customer, entah angkanya apa gitu. Harus ada target. Jadi kalian tahu berhasil enggaknya gimana, gagal enggaknya gimana. Kalau tadi katanya enggak tahu sampai mana, berarti karena mungkin tidak ada target. Dan memang nggak usah khawatir, memang itu yang sering dilupakan oleh pemula gitu. Biasanya karena tidak punya targetnya apa, yang penting berusaha gitu, tapi nggak tahu targetnya kemana. Ibaratnya mau pergi, ayo pergi kemana, jalan-jalan. Mau kemana? Nggak tahu, pokoknya keluar. Ya udah, nggak akan pernah nyampe, karena nggak pernah punya tujuan. Tapi kalau ayo keluar, kemana? Mau ke alun-alun. Ya udah, tinggal sekarang tempat tinggalnya di mana, nyampenya di mana? Nyampenya di alun-alun. Kalau masih baru sampai SMP 2, belum nyampe. Kalau masih baru sampai di Lipo, belum nyampe kalau yang dari timur. Gitu ya. Jadi harus ada targetnya. Baru di situ kalian akan tahu kalian sudah berhasil atau belum. Ya, dan itu target itu dimudahkan banget dengan teman-teman ikut ada di mata kuliah ini gitu. Kalau misalnya nggak ada target, kayak ya udah jualan-jualan aja, terus habis itu misalnya nggak ada yang beli, oh ya udahlah, nggak apa-apa, orang masih dapat uang jajan nih dari orang tua gitu. Nah, tapi dengan adanya mata kuliah ini, kami berharap karena ada targetnya, oh harus dapat nih 800.000 di semester ini biar nggak ngulang lagi gitu. Nah, itu jadi nanti akan termotivasi nih gitu. Nanti mungkin nanti di pertengahan semester akan ada rasa-rasa seneng sih pada saat barangnya itu kebeli atau kejual gitu. Ada yang beli atau yang kejual. Karena biasanya teman-teman pada saat perkuliahan di tengah itu kayak, wah Bu, ternyata saya udah laku segini nih. Itu kita juga ikut seneng dengarnya gitu. Atau siapa nih yang berani menargetkan diri kalian? Karena kalau dari kami targetnya minimal 800.000, ya kan? Iya. Adakah dari kalian yang dalam hatinya, wah kayaknya nih saya ada kesempatan untuk belajar. Sekarang kondisi keluarga saya sedang misalnya pas-pasan misalnya gitu ya. Walaupun kalian anak orang kaya, tapi kalian ingin menargetkan semester depan saya mau bayar UKT kalian sendiri. Ada nggak yang berani seperti itu? 1 semester sangat bisa untuk bisa bayar UKT, itu sangat bisa. Kalau kalian memang mau bersungguh-sungguh. Itu target, itu salah satu target. Tinggal UKT-nya berapa? 1 juta kah, 5 juta kah, 9 juta kah? Mau bayar berapa dari diri kalian sendiri? Nah, udah gede nih. Pasti orang tua kalian bangga. Kalian sendiri juga pasti bangga. Ada lagi?
saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya kan sudah punya target, mau usaha, ini target kan 10 juta. Tapi kalau misalnya nggak sampai 10 juta itu, terus berusaha ke dalam usaha itu, bukankah mengurangi untuk melihat peluang yang lain kalau untuk mencapai target itu? Begini, kalian sudah harus buat gambaran besarnya bagaimana 10 juta itu bisa dicapai. Kalian sudah punya itu peta jalannya. Oh, untuk bisa mendapatkan 10 juta, misalnya nih, usaha kalian apakah itu kuliner, produk, jasa gitu ya, kan pasti ada harganya. Nah, untuk mencapai 10 juta harus dengan berapa transaksi. 10 juta itu bisa dilakukan dengan menjual produk atau jasa harganya Rp1.000 sebanyak 10.000 kali, atau seharga Rp10.000 sebanyak 1.000 kali, atau yang seharga 100.000 sebanyak 100 kali, atau yang seharga 1 juta sebanyak 10 kali. Nah, tinggal kalian melihat dari kondisi itu lalu buat planningnya. Kalau misalnya, berarti kan di sini permasalahannya hanya satu. Bagaimana mencapai perkalian transaksinya. Kalau yang harga barangnya 10.000, berarti kan butuhnya 1.000 nih. Tinggal bagaimana mencapai 1.000. Permasalahannya pasti hanya satu. Ujung-ujungnya gitu ya. Ujung-ujungnya hanya satu. Bagaimana mencapai 1.000? Kalau yang harganya 100.000, bagaimana mencapai 100? Nah, 100 itu gimana? Berarti kan dengan bagaimana menjangkau customer, bagaimana mempromosikan yang menarik, bagaimana kalau misalnya ternyata, customer ternyata nggak suka dari produknya yang dibenerin. Gitu. Jadi sebelum beralih ke bisnis lain, ya, itu kenapa? Karena kalau beralih ke bisnis lain, kalian mulai lagi dari nol. Kalian kapan majunya? Gitu. Tapi kalau kalian sudah mempersiapkan dari awal, memilihnya dari awal itu sudah tepat, ujung-ujungnya hanya tinggal mengalihkan berapa transaksi yang akan diciptakan untuk mencapai target. Secara garis besar seperti itu, gitu. Tinggal nanti di dalamnya apakah dari sisi pencapaian customer, menjangkau customernya gimana caranya. Kalau misalnya promosinya kurang, promosinya ditambah. Promosinya kurang menarik, promosinya yang dibuat menarik. Produknya tidak bagus, tingkatkan kualitas produk. Kemasannya kurang menarik, bagusin kemasannya. Apalagi? Apa kira-kira lagi kendalanya? Kan karena ujung-ujungnya nanti kalau urusan mencapai target, ujung-ujungnya adalah ke berapa transaksi yang akan diciptakan. Gitu. Bagaimana, Mas? Karena kita beralih ke bisnis lain itu bukan karena pindah, ya. Jadi kalau kayak Tanoko ya, Pak Tanoko nih, karena memang inspiratif banget Pak Tanoko ini, saya sedang mengikuti beliau sejak beberapa tahun kemarin. Yang awalnya bisnis chat, tapi ketika membuka bisnis lain, itu sebenarnya bukan beralih bisnis, bukan pindah bisnis, enggak, tetapi mengembangkan bisnisnya. Karena bisnis chat butuh kontainer, butuh wadahnya ember plastik, maka dibukalah pabrik kemasan. Dibukalah pabrik kontainer, akhirnya bisa menciptakan pabrik dan bisa menciptakan usaha, selain dari kontainer-kontainer itu juga sampai melahirkan more life ya, kalau nggak salah, pokoknya yang wadah-wadah Tupperware yang plastik-plastik itu. Nah, itu kan sebenarnya sejalan. Sebenarnya mereka saling berhubungan apa? Untuk memperluas, daripada dia membeli kemasannya ke pabrik lain, ke perusahaan lain, kenapa dia nggak bikin perusahaannya sendiri, dikelola sendiri, mengembangkan bisnisnya sendiri, untungnya dapat sendiri, ibaratnya kayak gitu. Jadi membuka lini bisnis lain bukan untuk pindah tujuannya, tetapi mengembangkan, ujungnya ke sana. Tapi kalau masih mengembangkan yang satu, masih baru memulai di awal, itu kan masih merintis ya, itu fokus dulu di satu. Nah, sebelum akhirnya memutuskan bahwa kayaknya ini nggak cocok buat saya, nah makanya itu di awal, ketika memilih peluang yang terbaik. Tadi kan ada kan, dari 7 karakteristiknya, yaitu selalu memilih peluang yang terbaik. Itu sudah dianalisis dulu, supaya meminimalisir kalian pindah bisnis. Kenapa? Pindah bisnis itu effortnya yang dibuang-buang banyak, usaha kalian kebuang, waktu kalian kebuang, mungkin modal juga kebuang. Tapi yang pasti nggak bisa kembali adalah waktu kalian kebuang. Gitu ya. Gimana? Ada lagi?
Atau masih belum puas? Pertanyaannya boleh? Boleh. Ayo kita diskusi. Ada lagi? Sudah? Menarik banget ya kita ya di sini ya. Semoga semangat sampai akhir. Saya sudah menyiapkan satu tugas lagi, nanti saya baca tugasnya yang pertama. Tidak ada? Oke, mungkin Bu Karina mau nambahin? Cukup dari saya, Bu Nelly. Oke, baik. Terima kasih kalian yang kelasnya hari ini jangan lupa absen. Kalau yang lain silakan absen di jamnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya pagi ini, semoga bermanfaat dan selamat pagi. Bu Nelly, Selamat pagi. maaf Bu. Ya? Untuk pengumpulan yang kelas D itu kok hari ini jam 8.30 ya Bu? Kok bukan hari Rabu? Maaf, untuk tugas pertama. Belum, saya tadi hanya duplikat ini aja sih, belum saya atur untuk jamnya. Oke. Saya akan atur untuk semua kelas yang lain hari ini jam 11 malam ya. Oh, bukan hari Rabu? Enggak apa-apa, hari ini aja. Oke. Oke. Ya, selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi Bu, terima kasih.